Renungan Malam dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Pelajaran rohani bagi kita dari ayat 27 sampai 31 ini ialah mengenal Tuhan Allah yang senantiasa memperhatikan umatnya, yang berdaulat penuh atas karya ciptaannya, dan yang memperhatikan orang-orang yang lemah tak berdaya, serta memberikan semangat untuk tetap berjalan dengan penuh pengharapan. Orang-orang yang perlu untuk diberikan semangat ketika menantikan Tuhan menyatakan kuasa dan kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menyadari akan teguran Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita bahwa kita sesungguhnya orang-orang yang perlu menyadari ada rasa malu karena kita sering tidak percaya akan rencana dan kehendak Allah. Bahkan kita seringkali mengalami bagaimana kita seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan Allah itu setia kepada umatnya, bahkan memelihara karya ciptaannya. Kita ditegur oleh Tuhan untuk tidak perlu cemas dan takut, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan umatnya. Kita ditegur karena kita memiliki perkataan buruk dan seringkali mengucapkan hal-hal yang tidak tepat dan tidak pada tempatnya. Kita seharusnya mengungkapkan bagaimana pengenalan kita akan Allah, bahwa Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian, dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita, membiarkan kita. Kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kita penyertaan-Nya. Memang seringkali kita seperti orang-orang yang berpikir dalam perkataan kita, dan perkataan kita ada dalam pikiran kita, dan bahkan kita sering tergesa-gesa menyampaikan sesuatu perkataan yang buruk dan yang membuat kita putus asa, padahal kita tahu bahwa Tuhan Allah senantiasa memperhatikan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang harusnya malu, karena sebenarnya apapun situasi kondisi kita, Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Dengan hikmat dan kuasa-Nya itulah kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita seringkali menuntut perhatian Tuhan, namun kita tidak mau bergantung bersandar kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Disinilah Yesaya memberikan peringatan kepada kita untuk merenungkan secara sungguh-sungguh, supaya kita tidak takut dan tidak menjadi ragu, namun kita sungguh-sungguh mau menolak segala bentuk penyembahan berhala, bersedia mendengarkan suara Tuhan, belajar begitu banyak pengetahuan yang tersedia, dan memohon agar hikmat Tuhan melekat dan ada di dalam pikiran kita, sehingga kita dengan sadar ada kuasa Allah yang nyata dan yang menopang segala sesuatu.
Ya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan Allah sajalah yang maha kuasa, tidak ada yang lain. Dari kekal sampai kekal dan sampai selama-lamanya. Tidak ada kemerosotan, tidak ada penuaan atau pelakukan pada dirinya. Segala keberadaan Tuhan Allah ada pada dirinya, self-sufficient, self-existent. Dan karena itulah kita seharusnya menyadari penting dan perlunya pengenalan akan Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, menopang dan yang mengatur segala kehidupan di alam semesta. Seharusnya lah kita tidak ragu dan tidak juga bimbang atas segala karya penebusannya. Kita dididik oleh Tuhan untuk sungguh mengerjakan keselamatan dengan menggunakan akal budi kita dan yang terus-menerus kita perbuat dalam perbuatan kita sampai Tuhan menyatakan lagi hikmat-Nya kepada kita. Kita bersyukur karena kita diberikan kekuatan yang tak pernah habis, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Kita tidak akan lelah dan letih lesu, karena Tuhan menopang, mengatur, dan menata seluruh alam ciptaan dan segala yang diperlukan oleh manusia. Terlebih khusus sebagai orang Kristen, kita diberikan kekuatan dan kuasa untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, untuk memberikan pertolongan kepada yang lemah, supaya yang lemah dikuatkan, dihiburkan, khususnya semangat kepada hidup dan kehidupan yang disediakan Tuhan. Kita juga menyadari bahwa keterbatasan kita secara rohani maupun secara fisik. Saat itulah kita tahu di dalam kelemahan Tuhan berkarya. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita untuk kita bergantung sepenuhnya. Kita pun dibentuk, diperlengkapi untuk rendah hati, tidak sembrono hidupnya. Namun di balik itu juga kita semakin percaya, iman kita bertumbuh, berakar, berbuah, dan kita menjadi orang-orang yang terus maju tanpa perlu pantang menyerah. Walaupun ada kelelahan, kelesuan, namun itu bukan batu sandungan. Kita orang Kristen sewajarnya lah hidup dengan penuh kewaspadaan dan tidak bertindak dengan sembarangan. Saat itulah kita menanti-nantikan Tuhan berkarya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, karena kita mendapat kasih karunia yang cukup dan kekuatan baru yang dikaruniakan, maka kita sebagai orang Kristen bersyukur, meminta minyak, urapan, dan segala yang diperlukan, di mana Tuhan Allah melindungi mereka setiap pagi dengan tangannya. Jika suatu waktu mereka kehabisan akal menjadi lemah, mereka akan pulih kembali dengan sendirinya. Bagian yang selanjutnya, saudara, apa yang bisa memberikan kita kekuatan terhadap kekecewaan yang alami? Kita dikaruniakan kasih karunia dengan tujuan yang terbaik, dan kita sungguh menuju Tuhan Allah. Kita bagaikan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita diberikan kekuatan sampai kita menikmati karunia demi karunia ilahi, dan kita bersyukur karena kita juga terus maju memandang kepada Tuhan Allah dalam karyanya yang ajaib, menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan. Dan kita terus berjalan, terus berlari, mengikuti perintah Tuhan, dan tidak letih lesuh. Kita terus berjuang, karena di dalamnya lah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Menantikan Tuhan Allah, tidak pasif, tetapi proaktif untuk berkarya sampai Tuhan datang. Tuhanlah yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat menyertai kita. Amin.